Untuk generator brushless PMG excitation, komponennya adalah sebagai berikut. Ada main stator, main rotor, exciter stator, dan juga rotor. Kemudian ada rectifier atau dioda. Setelah itu ada bearing, AVR, terminal, cooling fan, kemudian ada coupling, dan yang terakhir ada PMG atau permanent magnet generator. Nah, untuk struktur dan fungsinya kita akan bahas di slide berikut ini. Yang pertama, untuk fungsi dari coupling. Coupling merupakan bagian yang terhubung langsung dengan flywheel, berfungsi menerima putaran engine atau prime mover sehingga rotor bisa berputar. Selanjutnya ada cooling fan yang berfungsi mengalirkan udara dari bagian belakang bawah alternator menuju ke ventilasi samping depan. Fungsi utama dari komponen ini adalah untuk mendinginkan kumparan di dalam alternator. Selanjutnya kita ke komponen utama, yaitu main stator yang merupakan kumparan armatur atau kumparan yang memotong medan magnet main rotor yang berputar. Untuk gambar ini kebetulan contohnya adalah kumparan main stator untuk 3 fasa. Di lapangan bisa diketemui ada kumparan dengan jumlahnya ada 3, ada juga yang jumlahnya 6 seperti yang tertera di gambar ini. Nah, untuk yang tipe 6 kumparan 3 fasa ya, itu bisa dikonfigurasikan seperti ini: seri start dan juga parallel start. Seri start dan parallel start ini kapan kita menggunakannya? Ketika kita menggunakan tegangan-tegangan yang tersebut di sini. Berikutnya ada main rotor yang merupakan kumparan elektromagnet, di mana kumparan ini akan menerima tegangan DC, kemudian arus yang mengalir pada kumparan ini menimbulkan gejala magnet atau membangkitkan garis gaya magnet. Kemudian jumlah dari main rotor ini, mohon maaf bukan main rotornya ya, tapi jumlah kumparan ini biasanya ada 2, ada juga yang 4, bisa juga lebih, tapi umumnya 2 dan 4 kutub atau 2 kutub. Perbedaan jumlah ini bisa menentukan atau membutuhkan RPM engine yang sesuai supaya frekuensinya tercapai. Misal frekuensi yang ditentukan atau kita inginkan adalah 50 Hz, sedangkan kutubnya adalah 4, maka speednya adalah 1500 RPM. Oke, selanjutnya kita ke rotating rectifier atau dioda. Fungsi dari dioda tentu saja di sini untuk mengarahkan arus AC yang keluar dari exciter rotor. Outputnya berupa DC pastinya karena diarahkan menuju ke main rotor untuk diubah menjadi medan magnet. Di sini ada komponen lagi namanya varistor yang berfungsi untuk mengamankan dioda dari surja. Surja itu apa? Surja itu adalah tegangan yang lonjakan tegangan dalam waktu singkat, biasanya disebabkan oleh petir atau gagal sinkron jika pada generator. Kemudian kita ke exciter rotor yang merupakan kumparan armatur, di mana outputnya adalah 3 fasa. Di sini memang ada 6 kabel, tapi biasanya di situ 3 fasa. Jadi setiap satu fasa dicabang menjadi 2 kabel. Peruntukannya adalah untuk instalasi ke dioda yang ini. Nah, selanjutnya kita ke exciter stator, berfungsi sebagai permanent magnet. Exciter stator menerima tegangan DC dari APR.
Di sini ada keterangan besarnya tegangan itu 8 sampai 12 volt DC running no load. Untuk setiap generator sangat memungkinkan adanya perbedaan nilai ini. Bisa jadi untuk generator yang lain, misalkan ini saya ambil contoh dari Stamford itu nilainya segini, tapi kalau menggunakan generator yang lain mungkin nilainya bisa berbeda. Selanjutnya setelah kita ke exciter stator, kita ke AVR, di mana AVR ini adalah automatic voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan supaya stabil. Ketika tegangan keluaran dari main stator itu naik, AVR akan menurunkannya. Ketika tegangan di main stator itu turun, AVR akan menaikkannya. Secara singkat, prinsip kerjanya adalah seperti tersebut. Untuk detail, mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Selanjutnya ada transformer, di mana setiap generator mungkin ada ini, mungkin tidak menggunakan transformator ini. Jadi dari main stator langsung masuk ke AVR. Nah, fungsi dari transformer ini adalah untuk mengisolasi, untuk memberikan tegangan sensing ke AVR dan juga mengisolasi atau mengamankan rangkaian AVR dari output main stator jika terjadi gangguan listrik. Selanjutnya ada PNG yang merupakan generator juga. Bedanya dengan generator utama dan exciter adalah pada magnetnya. Jika pada generator utama dan exciter magnetnya berasal dari kumparan elektromagnet, maka pada PNG ini berasal dari permanen magnet. PNG ini berfungsi untuk mensuplai atau mencatu daya ke AVR. Jadi AVR ini memiliki 3 jalur utama. Yang pertama supply untuk dia bisa bekerja, yang kedua sensing untuk dia bisa menentukan kerjanya nanti seperti apa, mau dinaikkan atau diturunkan, dan output. Output di sini untuk mengatur exciter stator. Dan yang terakhir ada yang namanya bearing di sini. Nah, pada alternator bisa ditemui bearing alternator yang menggunakan 1 bearing atau 2 bearing di depan dan di belakang. Nah, itu untuk struktur dan fungsinya secara singkat. Berikutnya kita ke prinsip kerja. Untuk kondisi awal, di sini rotor belum berputar karena prime mover atau engine belum berputar juga. Kemudian ada 2 magnet yang sudah ada, 2 magnet yang ada pada 2 posisi yang sudah ada. Yang pertama pada exciter stator, di mana di situ sifat magnetnya adalah hanya sisa atau residual. Jadi seperti yang rekan-rekan ketahui, sifat dari induktor atau kumparan ketika dialiri arus listrik dia akan menjadi magnet. Dan ketika arus listriknya itu tidak mengalir atau dilepas sumber listriknya, maka induktor akan menyimpan listrik dalam bentuk medan magnet. Nah, kemudian yang kedua adalah magnet pada permanen magnet generator. Nah, kondisi berikutnya adalah ketika prime mover berputar atau engine-nya yang berputar, maka rotor juga akan ikut berputar. Perputaran rotor ini menyebabkan adanya 3 komponen utama pembangkitan listrik. Apa saja itu? Yang pertama ada medan magnet yang di exciter stator dan PNG rotor. Yang kedua ada kumparan dalam medan magnet, yaitu exciter rotor dan PNG stator. Dan yang ketiga ada perpotongan antara keduanya. Perpotongan ini disebabkan karena armatur kumparan atau magnetnya itu bergerak, salah satu atau keduanya. Misal kalau di sini yang bergerak yang bagian exciter itu adalah kumparan